100.000. Cuma cukup buat ngopi-ngopi kan? Tapi percaya nggak, uang segini bisa bikin pertemanan yang udah tahunan ancur lebur. Ini bukan cuma soal angka loh. Ini cerita yang kayaknya kita semua pernah dengar. Atau jangan-jangan pernah ngalamin sendiri? Pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Kenapa sih uang receh begini bisa ngerusak pertemanan? Kok rasanya lebih sakit hati karena 100.000 dibanding katakanlah masalah lain? Nah, ini dia yang mau kita bedah bareng-bareng. Biar kita paham akarnya tuh di mana sebenarnya. Oke, kita masuk bagian pertama. Rusak karena 100.000. Kita bakal lihat sebuah skenario, sebuah drama pertemanan yang saya yakin familiar banget di telinga Anda. Polanya itu-itu lagi, dimulai dari hal sepele, ujung-ujungnya hubungan malah retak. Yuk kita lihat ceritanya. Gimana sih awalnya? Selalu manis kan? Tiba-tiba ada notif masuk. Bro, apa kabar? Sis kangen deh. Panggilan-panggilan akrab yang bikin kita ngerasa, wah diinget nih sama teman. Udah deh, setelah basa-basi bentar langsung ke intinya. Bro, pinjam 100 dulu dong. Minggu depan pas gajian langsung gue balikin janji. Kedengarannya meyakinkan banget kan? Nominalnya juga kecil. Ya udahlah, atas nama teman, masa sih nggak dibantu? Ternyata minggu depan datang terus lewat. Anda coba nih tanya baik-baik. Gimana bro? Aman? Udah gajian kan? Pesannya masuk, dibaca, centang biru. Tapi hening, nggak ada balasan. Temen yang kemarin ramah banget, sekarang jadi ghosting. Dan puncaknya nih, pas akhirnya Anda berhasil kontak dia. Ngarepnya dapat penjelasan, yang ada malah diserang balik. Yelah, gitu doang 100.000 diributin, nggak solid loh. Jeng-jeng, posisinya langsung kebalik. Anda yang minjemin, Anda yang nolongin, malah Anda yang dicap jahat. Hitungan, nggak setia kawan. Gimana rasanya? Oke, lanjut ya. Sekarang kita kenalan sama istilah teman benalu. Penting buat diingat ya. Cerita tadi itu bukan kebetulan. Itu pola. Pola perilaku dari orang yang emang sengaja manfaatin kebaikan kita dengan kedok pertemanan. Yuk kita kenali lebih dalam. Siapa sih makhluk ini? Nah, ini definisinya. Kata kuncinya ada dua. Memanfaatkan dan tanpa niat mengembalikan. Jadi mereka itu pakai kedekatan, pakai label teman sebagai tameng buat morotin kita. Bedain ya, ini bukan nolongin temen yang lagi susah beneran. Ini eksploitasi. Dan tolong dicamkan baik-baik ya, Anda itu bukan sapi perah atas nama solidaritas. Bukan ATM berjalan juga. Solidaritas yang benar itu dua arah. Saling bantu, bukan jalan satu arah, di mana Anda terus-terusan ngasih sampai kering, sementara dia cuma ngambil, ngambil, dan ngambil. Oke, masuk bagian 3, perangkap psikologis. Nah, sekarang pertanyaannya kita balik, kenapa kita ngebiarin ini terjadi? Ternyata masalahnya itu bukan cuma di si benalunya aja, tapi juga di diri kita sendiri. Ada jebakan-jebakan psikologis yang seringkali kita nggak sadar. Pernah nggak sih pas mau ngetik balasan buat nolak, jari tuh rasanya kaku? Kenapa ya? Satu kata sesimpel enggak atau tidak, rasanya berat banget diucapin ke teman. Nah, jawabannya ada di sini. Jadi ada 3 perangkap utama yang bikin kita susah nolak. Pertama, ini nih biang keroknya. Rasa nggak enakan. Udah kayak budaya ya kan? Kedua, kita takut ngerusak hubungan. Ironis banget. Kita takut bilang enggak karena takut hubungan rusak, padahal justru dengan bilang iya terus-terusan itulah yang bakal ngerusak. Dan yang ketiga, tekanan sosial. Kita pengen kelihatan solid, setia kawan. Nah, 3 hal ini nih kalau digabung jadi senjata makan tuan yang ampuh banget. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita masuk ke solusinya di bagian keempat, seni menolak tanpa drama. Kabar baiknya, Anda bisa kok bilang tidak tanpa bikin drama atau ngerusak pertemanan. Kuncinya adalah menolak dengan elegan, tapi tetap tegas. Gimana caranya? Ini ada 3 trik cerdas yang bisa langsung Anda praktekkan. 1. Validasi, baru tolak. Tunjukin dulu Anda ngerti situasinya. Bilang, wah gue ngerti banget pasti lagi pusing ya. Baru kasih alasan pribadi. Tapi sorry banget nih, keuangan gue bulan ini juga lagi ngepas banget. Jadi penolakannya nggak nyerang dia. Kedua, tawarkan bantuan lain. Bantuan non-finansial. Ini nunjukin Anda peduli sama dia. Contoh, gue nggak bisa bantu uang, tapi gimana kalau gue bantu cari info kerjaan sampingan? Ketiga, ini tameng paling kuat. Pakai kebijakan pribadi. Bilang aja, sorry bro, gue punya prinsip nggak minjemin uang ke siapapun. Soalnya buat jaga pertemanan. Nah, kalau gini kan aturannya berlaku buat semua. Intinya apa?
Ini dia kuncinya. Tolak permintaannya, bukan orangnya. Anda itu nggak lagi bilang gue nggak peduli sama lo. Anda cuma bilang, gue nggak bisa penuhin permintaan yang ini. Kalau Anda bisa misahin dua hal ini, Anda bisa nolak dengan tegas. Dan yang penting, tanpa ngerasa bersalah. Nah, ini kita sampai kesimpulan paling penting. Bagian 5, batasan adalah tanda sayang. Sering banget kita mikir kalau bikin batasan itu artinya kita egois. Padahal, salah besar. Justru sebaliknya. Menetapkan batasan, apalagi soal uang dalam pertemanan, itu adalah bentuk kepedulian paling tulus. Kenapa? Karena gini, pertemanan yang beneran tulus itu nggak akan retak cuma gara-gara Anda nggak bisa minjemin uang. Justru dengan pasang batasan yang sehat, Anda itu lagi melindungi pertemanan dari racun utang piutang. Anda lagi nyelamatin hubungan dari drama-drama canggung dan konflik di kemudian hari. Jadi, menjaga dompetmu itu sama dengan menjaga pertemanan sejatimu. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungkan. Coba pikirin baik-baik. Pertemanan mana yang perlu kamu selamatkan hari ini dengan cara berani bilang tidak? Siapa tahu penolakan yang Anda ucapkan hari ini itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari sebuah pertemanan yang jauh lebih sehat dan jujur.